Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita telah terhubung dengan pendiri atau founder dari LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo. Selamat pagi Mas Lucky. Selamat pagi Cakri, selamat pagi pemirsa Berita Satu. Baik, kita sama-sama dari rumah dan saya dari studio. Nah, Mas Lucky, kita ingin berbincang terkait IHSG kita yang hari ini setelah kemarin istirahat sejenak sehari gitu ya, Hari Raya Nyepi, kita bisa kembali menyentuh angka 4.000. Ini apakah analisis Anda? Apakah kita masih bisa terus mencoba atau bertahan berada di level psikologis kita di 4.000 atau mungkin ada kemungkinan untuk merosot kembali di kemarin seperti di Selasa kemarin di 3.000 IHSG ada di posisi 3.000. Oke, pertama indeks harga saham gabungan masih cenderung menguat karena kita perhatikan psikologis 4.000 tersebut masih disertai dengan kinerja harga minyak dunia yang juga ikut menguat, di mana harga minyak dunia sebelumnya pekan lalu berada di angka 20 US dollar per barrel dan pagi ini berada di angka 24 US dollar per barrel. Sementara harga emas sendiri juga berada di level 1.500 US dollar per barrel. Per troy ounce maksud saya. Nah, dengan demikian apresiasi menguatnya harga komoditi diawali dari menguatnya harga minyak dunia itu akan mendorong pelaku pasar untuk melihat saham pertambangan menjadi saham pilihan. Nah, untuk itu sektor pertambangan melalui saham pertambangan dengan saham pilihan antara lain adalah PTBA, kemudian Antam, kemudian Adaro, ITMG, kemudian perusahaan gas negara. Dan kebetulan emiten-emiten tambang ini selain memiliki sentimen dari menguatnya indeks harga saham gabungan pagi ini, itu disertai dengan sentimen menguatnya harga komoditi secara umum diawali dengan harga minyak. Itu yang saya lihat indeks harga saham gabungan dalam pembukaan pagi ini dengan target 4.190 sebagai angka tertinggi. Oke, kalau kita lihat ada beberapa saham dari indeks dari Asia ini sebenarnya terkoreksi dan namun IHSG sendiri berhasil menguat kembali di posisinya 4.000. Apakah ini corona masih jadi satu-satunya faktor atau sentimen yang mempengaruhi indeks kita atau mungkin ada hal lain baik dari global maupun regional yang mempengaruhi penguatan indeks kita untuk hari ini? Oke, pertama mengenai persoalan corona, kita perhatikan pelaku pasar selalu menilai persoalan ini sebagai resiko apakah dapat dikelola ataukah resiko yang harus diturunkan kadarnya ataukah resiko yang harus dialihkan. Nah, kalau kita lihat belakangan ini perkembangan yang ada dalam persoalan virus corona ini, baik negara maju hingga negara berkembang berupaya untuk menemukan vaksin. Nah, dengan demikian hal tersebut menjadi salah satu sentimen positif bagi pelaku pasar untuk melihat sebenarnya tekanan yang terjadi ini merupakan tekanan yang bersifat temporer atau berada dalam satu peristiwa dalam satu waktu tertentu. Nah, untuk itu sekarang strategi pelaku pasar itu sebenarnya memperhatikan memang benar-benar mana saja emiten-emiten atau saham yang benar-benar mengalami pelemahan dan dasar daripada pelemahan tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan kinerja fundamental. Artinya apa? Mencari saham yang memiliki fundamental yang kuat, tetapi mengalami koreksi. Dan persoalan corona sekali lagi akan menjadi satu sentimen positif apabila perkembangan daripada ilmu dunia kesehatan itu berupaya untuk selalu memberikan terobosan terhadap penemuan vaksin. Oke, baik. Bisa dikatakan saham dari emiten kesehatan ini bisa disasar begitu ya. Terima kasih banyak Lucky Bayu Purnomo telah hadir bersama kami melalui sambungan Skype di analisa kali ini.